Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ilmu fikih kewanitaan seperti haid, nifas, dan istihadah adalah fardu ain bagi setiap wanita. Seorang suami juga ikut berdosa jika istrinya tidak mengerti masalah ini. Karena jangan sampai ada seorang wanita yang mengerjakan sholat di waktu yang diharamkan untuk melaksanakannya, atau ia meninggalkan sholat di waktu ia diwajibkan untuk melaksanakannya. Masa haid dan nifas adalah masa dilarang untuk melakukan sholat. Salah satu hikmahnya adalah gerakan sholat itu bisa menimbulkan masyaqqat atau kesulitan bagi wanita yang tengah haid. Misalnya, posisi sujud dan ruku bisa membuat darah kotor mengalir naik kembali. Tentunya, ini bisa membahayakan kesehatan. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas, juga tidak disarankan untuk melakukan aktivitas dan olahraga berat. Keistimewaan lain bagi wanita yang sedang haid adalah mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat setelah mereka suci. Berbeda dengan ibadah puasa, ia tetap wajib mengqadhanya setelah suci dari haid. Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa wanita yang sedang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi aku hanya bertanya. Kami dulu juga mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah fanu'maru biqadha'is shaum. Artinya, dahulu di zaman Rasulullah kami juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Seorang wanita tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkan saat mereka haid. Namun, ada beberapa kondisi di mana perempuan yang haid tetap diperintahkan untuk mengganti sholat yang telah ditinggalkan. Yang pertama yaitu saat datangnya haid, yang kedua saat berhentinya haid. Kondisi yang pertama yaitu ketika haidnya datang. Ketika darah haid datang dan dia sudah berada dalam waktu sholat, maka ia wajib mengqadha sholat tersebut jika ia sudah suci nantinya. Misalkan, ketika masuk waktu sholat asar jam 15 atau jam 3 sore, dia tidak segera melaksanakan sholat di awal waktu. Dan ternyata jam 15.30 haidnya datang. Maka saat itu dia tidak boleh sholat. Tapi karena ketika waktu sholat masuk dia belum haid, maka ia sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Namun ia tidak berdosa karena waktu sholat sebenarnya masih ada. Dan dia boleh sholat baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Apalagi haid itu bukan sesuatu yang bisa diprediksi dengan tepat kapan datangnya. Nanti jika dia sudah suci, maka sholat yang ditinggalkan itu wajib untuk diganti atau diqadha. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 368 menjelaskan, wa nassa fima idza adrakat min awalil waqti qadra al-imkan thumma hadat annahu yalzamuhal qadha. Nas dari Imam Syafi'i menyebutkan bahwa perempuan jika mendapati awal waktu sholat dan dia seharusnya bisa melaksanakan sholat, lalu haidnya datang, maka nanti ketika dia suci, dia wajib
untuk mengqadha sholatnya. Kondisi yang kedua adalah ketika haidnya berhenti. Seorang wanita ketika haidnya berhenti, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka ia wajib mengerjakan sholat saat itu, sekaligus mengqadha sholat sebelumnya jika kedua sholat itu bisa dijamak. Misalkan, haid berhenti pukul 8 malam, maka setelah mandi besar, ia wajib melaksanakan sholat isya dan mengqadha sholat maghrib, karena sholat isya bisa dijamak dengan sholat maghrib. Begitu pula ketika haidnya berhenti jam 4 sore, maka setelah bersuci, ia wajib melaksanakan sholat asar dan mengqadha sholat duhur, karena keduanya bisa dijamak. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' juz 3 halaman 64. Wa in kana dzalika tuhru fi waqtil asri aw fi waqtil isya, qala fil jadid yalzamu adh-dhuhru bima yalzamu bihil asr wa yalzamu al-maghrib bima yalzamu bihil isya. Jika sucinya di waktu asar atau waktu isya, maka Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mewajibkan perempuan untuk mengqadha sholat duhur, kemudian sholat asar, atau qadha sholat maghrib, lalu sholat isya. Jadi, gugurnya kewajiban sholat bagi wanita yang haid itu berlaku hanya jika wanita haid itu berada penuh dalam waktu sholat. Jika haidnya datang, sedangkan dalam sebagian waktu sholat ia dalam keadaan suci, maka ia wajib mengqadhanya setelah suci nanti. Begitu pula jika masa haidnya telah berakhir, sedangkan waktu sholat masih tersisa, maka ia wajib bersuci, kemudian melaksanakan sholat, karena terdapat durasi waktu di mana ia dalam keadaan suci. Adapun jika haidnya datang atau berhenti di luar waktu sholat, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat apapun. Misalnya, haidnya datang atau berhenti pukul 9 pagi, maka ia tidak wajib mengqadha sholat apapun. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitulah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i, yang mana beliau sangat berhati-hati dalam urusan sholat. Wallahu a'lam bishawab.